Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 23 Desember tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Tidak akan ada lagi laknat. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan belajar firman-Mu di pagi ini mendahului semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami, dan Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerti, dan selanjutnya menghidupkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, dengan judul Tidak akan ada lagi laknat. Dan ayat firman Tuhan Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Sekali lagi, Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Suara anak Allah kedengaran memanggil orang-orang saleh yang sedang tidur, dan ketika nabi itu memandang mereka keluar dari dalam penjara kematian, ia berseru, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Dalam khayal-khayal nabi itu, mereka yang telah beroleh kemenangan atas dosa dan kubur, kini kelihatan berbahagia di hadirat Khalik mereka, bebas bercakap-cakap dengan Dia, sebagaimana manusia bercakap-cakap dengan Allah pada mulanya. Sama sekali, bahasa terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya, maka saya tenggelam dalam kekaguman, kata Ellen White, tertawan dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaannya. Saya meletakkan pena saya dan berseru, "Ya, kasih yang indah, sesungguhnya kasih yang ajaib. Bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan surga atau dalamnya kasih juru selamat yang tiada taranya." Jadi saudara, luar biasa. Surga yang nanti akan kita tempati. Kata Yesus sendiri ketika Dia berjanji dalam Yohanes pasal 14. Dia akan pergi dan Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Tempat itu adalah surga. Kalau saya dan saudara tidak ada di sana, kita sangat rugi. Itulah sebabnya mari tetap setia. Pertahankan iman kita. Kata firman Tuhan Wahyu 3:11, peganglah apa yang ada padamu, kebenaran yang ada padamu. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi Yesus akan segera datang. Dia akan jemput kita. Kalau kita pegang kebenaran, kita akan ada di sana ketika Dia datang nanti. Tuhan kiranya memberkati pekabaran pagi ini, boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang begitu indah di hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia, pegang kebenaran baik-baik, agar waktu Engkau datang kami ada dalam kerajaan-Mu. Kebenaran yang kami pegang
adalah Yesus Kristus itu sendiri. Biarlah pekabaran pagi ini akan menguatkan kami dan menuntun kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Berkatilah kiranya dalam aktivitas hari ini, kiranya mempersiapkan diri kami selalu untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan dan teristimewa. Kami boleh menjadi berkat di dunia ini, memancarkan kasih Yesus kepada setiap orang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Berkat Allah memenuhi hidup kami. Sampai berjumpa kami kembali pada besok pagi untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kami telah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.